wa man wala amma ba'd. Seluruh habaib, para alim, para ulama, wa nakhusu bidzikr sahibul majlis Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Shalih Al-Attas, dan kepada juga Al-Habib Mustafa, dan di sini juga ada Syekh Ayyub Ar-Rifai, Masya Allah, dan juga kepada seluruh habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan mulia Al-Fakir kepada panjenengan semua. Dan di sini alhamdulillah kita bertemu di bulan Rabiul Awal. Apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad untuk memperbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal. Saya teringat ketika beliau menyampaikan demikian, lalu ada hadis yang beliau kutip bahwa inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati assalam. Itu hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan Al-Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya. Nah, hadis ini pernah dijadikan dalil oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Sayyid Muhammad itu punya kitab yang namanya Mafahim Yajibu an Tusahha. Ada bab khusus di dalam kitab itu namanya Hayatun Khosoh bi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad punya keistimewaan, punya kehidupan yang khusus yang enggak dimiliki oleh para nabi yang lain. Di sini saya baca saja ibaratnya. Tadi berkaitan dengan hadis yang beliau bacakan. Wa qad thabata li nabiyyina Muhammad hayatun barzakhiyatun akmal wa a'zam min ghairiha. Tahaddatha anha bi nafsihi. Tathbutu ittisaluhu bil ummatil Muhammadiyyati wa ma'rifatuhu bi ahwaliha wa ittila'uhu ala a'maliha wa sima'uhu li kalamihim wa radduhu li salamihim wal ahadits fi hadzal bab katsira. Jadi termasuk keistimewaan Nabi itu beliau tahu apa yang kita lakukan di dunia meskipun beliau sudah wafat. Beliau melihat apa yang kita kerjakan. Bahkan beliau bisa menjawab seluruh salam umatnya kepada beliau. Dan beliau mendengar seluruh sholawat yang kita baca kepada beliau. Itu hayatun khosoh, kehidupan yang istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyid Muhammad berdalil menggunakan hadis barusan. Nah, salah satu juga hadis yang beliau jadikan dalil, wa minha 'ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum wa wafati khairun lakum tu'radu alayya a'maluhum fama ra'aitu min khairin hamidullah alayhi wa ma ra'aitu min syarrin istaghfarullah lakum. Bayangkan, keren banget kan? Kita kalau melakukan kesalahan, Rasulullah itu memintakan ampunan untuk kita. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik di alam barzakh, Rasulullah bertahmid kepada Allah. Misalnya di Indonesia ramai demo, Pak. Demo di mana-mana, apapun dibakar. Apakah Rasulullah tidak tahu? Tahu. Kan rata-rata yang ikut Muslim itu tahu. Ketika melihat hal kejelekan, maka Rasulullah memintakan ampun untuk kita. Ketika umatnya ini ternyata melakukan kebaikan, beliau bertahmid kepada Allah, mengatakan alhamdulillah. Nah, ini termasuk istimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka semua yang disampaikan oleh Habib Ahmad itu ada kesimpulannya. Dan itu pernah disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau pernah menyampaikan begini, bahwa khairul ilmi makanatil khasyah ma'ahu. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menjadikan kita tambah takut kepada Allah. Apapun ilmunya, kita semakin takut kepada Allah dengan mempelajarinya, berarti ilmu itu yang paling baik.
Lalu beliau mengatakan, al-ilmu in qaranathu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Jadi ketika ilmu itu bisa jadikan kita semakin takut kepada Allah, falakah, maka bagus buat kamu, bermanfaat, barokah. Wa illa fa'alaika. Tetapi ketika ilmu itu justru, misalnya, jadi dulu sahabat Anas bin Malik pernah bertanya kan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata yutrakul amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kapan amar ma'ruf dan nahi munkar akan ditinggalkan oleh umat? Rasulullah menjawab. Jawaban pertama Rasulullah itu pas dengan negara Indonesia. Apa? Idza dhaharat al-mudahana fi khiyarikum. Ketika orang-orang terbaik kalian sudah mulai bernegosiasi, maksudnya itu suka hukum-hukum yang remeh. Khiyarikum, kata Rasulullah, ulama sudah suka bernegosiasi di antara kalian. Yang ketat-ketat sudah, bukan gak mampu, cuma gak mau melakukan. Mampu, coba gak mau melakukan. Lebih cari aman. Sekarang kan banyak ulama itu, ulama dunia ya, bukan ulama akhirah, yang lebih baik cari aman pendapatnya gitu. Mereka sebenarnya mampu berpendapat dengan tegas, tapi tidak mampu. Ini namanya mudahana fi khiyarikum. Nah, ketika sudah terjadi mudahana, orang-orang sudah mulai bernegosiasi, orang-orang terbaik kalian, maka saat itu amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan oleh umat, kata Rasulullah. Terjadi sekarang. Terjadi. Ada dulu kasus yang kita pakai sampai sekarang, mungkin kita bayar per bulan, dulu katanya haram, sekarang halal. Ya, kita bayar per bulan. Setelah tinggi jabatannya langsung mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ada. Padahal hasil bahsul masail di pesantren haram. Ternyata setelah diangkat ada di atas lalu jadi halal. Dalilnya langsung pakai Quran, bayangkan. Dari bahsul masail pakai dalil ulama, ketika diangkat jabatannya langsung pakai Quran, Saudara. Langsung pakai Quran. Padahal kata Imam Ahmad di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, minimal orang bisa menghukumi pakai Quran, minimal kata Imam Ahmad, hafalan hadisnya 400.000 hadis. Kita hadis terbaik tidak hafal, Saudara. Ada yang hafal, kita malah dunia. Itu aja, dari dulu itu aja. Arba'in kita hafal. Imam Ahmad menyampaikan orang baru bisa langsung menghukumi pakai Quran kalau minimal hadisnya yang dia hafal 400.000 hadis, kata Imam Ahmad. Bayangkan kita berapa hadis yang dihafal. Satu hadis pun kadang kita tidak bisa menyebutkan sampai kepada Rasulullah. Ada yang dihafal itu pun kadang dhaif. Putranya Imam Ahmad punya putra Abdullah. Beliau bertahun-tahun disuruh menghafalkan hadis yang jumlahnya sangat banyak. Ternyata yang disuruh dihafal itu hadis dhaif semua. Baru dikasih tahu setelah khatam bahwa semua yang kamu hafalkan adalah hadis dhaif. Kenapa disuruh dihafalkan? Ya biar kamu tahu gak pakai hadis itu. Ya begini. Berarti kan ilmu itu ketika menjadikan kita semakin takut kepada Allah, itu ilmu yang paling baik, kata Imam Ibnu Athaillah. Saya mempunyai beberapa pengalaman dan punya kesimpulan pribadi. Ini gak ada kitabnya, tapi kesimpulan pribadi. Orang yang sangat dekat dengan orang soleh itu ternyata gak selalu baik, Pak. Bisa menjadi orang paling jahat sebenarnya dia. Alhamdulillah Allah pertemukan langsung contohnya di depan Al-Fakir. Beberapa hari lalu, tidak usah saya sebutkan namanya, saya bertemu seseorang, dia dekat mungkin dengan habaib yang top di Indonesia, dengan kiai yang top di Indonesia, dipercaya. Bertemu dengan saya, mengatakan begini, Wafi, itu yang kamu bela, yang kamu lindungi, semuanya itu sebenarnya sama dengan kamu. Sama kita sama mereka, ada bedanya. Tidak usah terlalu sok-sokan lah. Ya. Bahkan putranya Habib Umar bin Hafid itu teman saya main bola, itu apa itu? Itu dipercaya sampai sekarang. Semoga Allah tampakkan suatu saat itu. Dan saya begini, wah, berarti kan
Orang yang dekat dengan orang soleh itu belum tentu baik banget, bisa jadi jahat banget. Jadi jangan heran kalau kita ketemu di bandara, ketemu Habib Taufik, misalnya foto dipajang di rumah, lalu mengaku-ngaku saya muridnya Habib Taufik. Ada banyak yang seperti itu, padahal nggak pernah ngaji kitab beliau, nggak pernah hadir di majelis beliau. Ya. Lalu mengatakan kemana-mana ketika ingin menikahi seseorang, saya muridnya Habib Taufik. Bayangkan. Na'udzubillah ini. Jadi, saya teringat dulu ada sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah, lalu berkhianat. Jadi ada sahabat yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Beliau itu penulis wahyu, dipercaya sama Nabi. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Nah, karena beliau cerdas, ya, ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, beliau ikut hijrah. Cerdas orangnya, diangkat oleh Nabi jadi Katibul Wahyi. Nah, saking cerdasnya, suatu saat ketika Nabi turun wahyu, beliau nebak-nebak dalam hatinya, ternyata benar. Ketika beliau menulis wahyu, didikte oleh Nabi, dia nebak ayat setelahnya, paling begini ayatnya. Ternyata benar. Nabi mengucapkan itu. Benar. Berarti saya hebat dong, kata dia. Akhirnya dia mencoba mentahrif Al-Quran dikit-dikit. Biasanya yang turun kepada kita itu aliman hakimah, dia rubah ghafurur rahimah, dirubah sama dia. Biasanya yang turun itu aliman azizan hakimah, dirubah sifat-sifat Allah, dirubah dikit-dikit. Akhirnya ketahuan oleh Rasulullah SAW. Ketika ketahuan, dia langsung kabur ke Mekah. Dari Madinah dia kabur ke Mekah, menviralkan dirinya bahwa dia pun pantas mendapatkan wahyu. Diviralkan. Saya punya cerita selama di Madinah, diangkat menjadi wahyu, penulis wahyu oleh Rasulullah. Ternyata apa yang saya prediksikan benar, ayatnya turun seperti itu. Setiap dia itu prediksi, ternyata benar seperti itu, tidak jauh beda. Akhirnya mencari pengikut. Karena dan saya termasuk orang yang dikatakan cerdas oleh Rasulullah. Apa ya, manipulasi ya, bahasa sekarang ini. Memanipulasi keadaan gitu. Rasulullah mengatakan saya ini cerdas. Saya sudah berapa bulan mengikuti Rasulullah menjadi penulis wahyu. Akhirnya punya pengikut, karena itu tujuannya memang nyari pengikut gitu loh. Nyari pengikut, diviralkan dirinya, akhirnya Rasulullah itu paling benci orang yang berkhianat. Makanya para kiai dulu ketika ada santri itu yang menjadi khaddam, ya istilahnya itu di Jawa Timur khaddam, menjadi khaddamnya kiai. Kalau santri dulu jadi khaddam, pulang jadi kiai. Santri dulu kalau jadi khaddamnya kiai, tukang cuci piring, bersihin sandalnya. Karena kholis hatinya, pulang jadi ulama, itu banyak kejadiannya. Nah, santri sekarang sebagian, tidak semua, jadi hadamnya kiai, ya, dekat dengan kiai itu ingin nyari kesempatan. Nah, kadang menjual nama kiai di luar, punya tasbih misalnya. Ini saya dikasih kiai deh. Ini kalau dibeli harganya ratusan juta ini. Ini menjual nama kiai. Berarti kan orang yang dekat dengan orang soleh, kalau tidak menjadi orang terbaik, menjadi orang terburuk. Untungnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu tobat. Untungnya tobat. Mu'allaf. Nah, setelah beliau tobat dan mu'allaf, Nabi itu diam, gak berkomentar sampai beberapa hari lamanya. Karena Nabi itu paling benci orang, paling gak mau orang itu berkhianat. Ketika sudah dipercaya kok berkhianat gitu loh. Itu paling gak suka Nabi. Nah, makanya ketika orang ini mu'allaf, Nabi dikabarkan oleh Sayyidina Utsman, karena Abdullah bin Sa'ad ini satu persusuan dengan Sayyidina Utsman. Beliau gak berani menghadap ke Nabi, ngirim salam kepada Sayyidina Utsman. Hanya yang mengirimkan salam itu Sayyidina Utsman, mengatakan, wahai Nabi, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sudah taubat, dia bersyahadat lagi. Nabi tidak komentar. Padahal sahabat Sayyidina Utsman ini orang
orang yang bisa membuat Rasulullah menggunakan baju rapi ketika beliau datang. Afalam tastahi mimman yastahi al-malaikah, begitu kan? Riwayatnya itu, tidakkah kamu malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada beliau? Tapi ketika mengabarkan tentang taubatnya orang yang berkhianat ini, Rasulullah diam. Sampai berhari-hari baru dijawab oleh beliau, ya saya memaafkan. Sampai berhari-hari. Sifat basyariah beliau melihat orang yang berkhianat, yang sudah menuliskan wahyu dan lain sebagainya, ternyata sifat basyariah beliau itu belum menerima saat itu. Sama seperti kasus Abasa wa Tawalla. Kan Abasa wa Tawalla itu sering menjadi framing oleh orang-orang kafir. Katanya Nabi kamu itu orang yang paling sabar. Kenapa ketika orang miskin yang datang dia cemberut? Ketika orang yang kaya datang beliau bahagia. Di framing seperti itu. Padahal seluruh ulama tafsir, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, Rasulullah itu cemberut bukan karena yang datang orang miskin, tapi ketika Rasulullah enak bicara dipotong omongannya sama orang yang datang ini. Abdullah bin Umi Maktum kalau nggak salah itu. Nah, Umi Maktum. Nah, dipotong. Nah, makanya kan ketika ada orang menyampaikan serius itu jangan suka potong. Nabi pun cemberut itu. Apalagi kita sebagai umatnya bisa marah-marah gitu. Nah, itu termasuk Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas. Kalau ketika enak-enak menerangkan ada yang datang Assalamualaikum itu gak suka, beliau marah gitu. Marah beliau Imam Malik itu. Enak-enak ngajar, seharusnya murid yang telat langsung masuk aja. Nggak usah Assalamualaikum. Ah bener gitu. Jangan menengok juga. Jadi kan menghilangkan kefokusan seperti itu. Nah sehingga alhamdulillah Allah pertemukan ternyata ada orang yang seperti ini, dipercaya dekat jadi khaddam bertahun-tahun, bahkan kiai dan hadis yang dia kenal itu top, saya katakan top. Siapa yang tidak akan segan kepada ini? Ternyata di depan Al-Zubair biasa saja. Putranya Abu bin Hafid itu paling kalimat antum mas. Kata saya. Saya dalam hati gini. Ini karena banyak orang. Ada banyak orang, kamu tak bukakan kitab, salah baca, saya rampelin kamu tadi. Karena banyak orang waktu itu acara haul, Iya benar. Hati sudah, kalau bahasa Maduranya itu ma'ar, saudara. Ma'ar itu apa? Panas gitu loh. Oh gini orang. Sulit kan? Banyak bus-bus itu yang begini. Kalau antum kalau ditarik, lama antum itu. Saya kalau ditarik itu. Ini yang kata Habib Ahmad yang keren ini. Jadi mending gak keren sih apa pada bilang keren tak apa. Yang penting keren menurut Allah dan Rasulullah. Jadi standar Islam itu swallow yang dibawa ke masjid lebih baik daripada kafir tapi dibawa ke diskotik kan begitu. Nah, sehingga berhati-hatilah dengan ilmu karena ilmu bisa jadi racun. Ilmu bisa jadi yarfa'illahu alladziina amanu, bisa menyebabkan sifat Allah yang turun adalah ar-rafi', yang meninggikan derajat. Tapi ingat, itu sifat fil af'al berlaku kebalikan, berbeda dengan sifat fil dzat. Kalau sifat fil dzat wujud, qidam, baqa dan berlaku kebalikan. Kalau sifat fil af'al itu berlaku kebalikan. Ketika yarfa'illahu alladziina amanu minkum wa 'amilus wa utul ilma, ya, dan orang yang punya ilmu diangkat punya sifat ar-rafi'. Ya, Allah punya sifat ar-rafi', mengangkat orang yang berilmu, tapi Allah juga punya sifat al-khafid yang maha merendahkan. Mungkin itu yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.